ternyata ada satupun yang luput dari pengawasan. Jangan cepat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi. Astagfirullahaladzim, ternyata dalam. Aku ndak boleh terus turun. Kerisku senilai 100 juta ndak dapat, tapi aku bisa modar. Wahyu, buka mata kamu. Perempuan ini sudah memanfaatkan kamu. Mah, aku tuh lebih tahu nada. Harusnya Mama buka mata. Mama itu udah dihasut sama Melani sama Doni. Ada 3 hal penting yang harus saya laporkan ke Mas Bro. Pertama si Wahyu Begundal itu balik lagi ke pesantren sini, Mas. Yang kedua si Wahyu Begundal itu telah pulang ke pesantren Darussalam sini, Mas. Dan yang ketiga si Wahyu Begundal itu sekarang sudah menetap di pondok pesantren Darussalam sini, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga tidak terjadi apa-apa dengan hamba ya Allah. Tidak berani. Papa dengar dari Wahyu, katanya Mama mengizinkan Wahyu tinggal di pesantren ini ya. Papa tuh gak usah seneng ya. Mama itu terpaksa membiarkan Wahyu tinggal di pesantren ini. Lo pikir gua percaya sama omongan lo? Wahyu itu berubah gara-gara lo, tau? Terserah kamu mau berpikir apapun. Tapi aku sama sekali tidak pernah mempengaruhi Wahyu. Sampai betul gak ingat apa-apa, Him. Udah Mas Bro, di otakku kosong, gak ada apa-apa. Setahu Bapak, benda ini milik Wahyu. Nah, kenapa benda ini ada di dalam kamar kamu? Atau Wahyu pernah bersembunyi di dalam kamar kamu? Atau kamu pernah menyembunyikan Wahyu di dalam kamar kamu? Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menopuan. Nyuwun sewu, minta maaf kalau saya mengganggu. Semua yang ada di sini, kalau nggak keberatan disuruh datang ke aula pesantren Darussalam. Suruh siapa? Saya disuruh sama Pak Ustadz Mahmud atas perintahnya Kiai Abdullah, Mas. Berarti yang pesanan selanjutnya udah pada beres belum? Ya nggak tahu, tak kan nggak pernah ngurusin masalah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Aisyah, Mbak Nisa, kita semua disuruh ngumpul di aula pesantren. Ono apa toh? Ya, saya juga nggak tahu. Tapi kata Pak Kiai Abdullah dan semua pengurus pesantren sini membicarakan masalah yang penting. Ya sudah, kalau begitu saya permisi ya Mbak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nis, ono apa ya? Kok tumben banget kita disuruh ngumpul di aula kita semua? Iya, ndak tahu Syah. Ya wes kalau gitu sekarang kita ke aula aja yuk. Yuk. Loh, kok aku kesini ya? Aku mau ngapain ya? Lah, ini di mana ya? Waduh, ada orang. Loh, kok ada surat? Dari siapa ya? Dan buat siapa ya? Waduh.
Kamu ngapain ada di sini? Aku juga nggak tahu aku ada di mana dan ngapain. Penyakitmu malah tambah parah, Him. Itu loh penyakit amnesia. Hah? Itu amnesia. Amnesia. Tahu gitu, Kak. Pinter. Ya udah, pokoknya nggak usah mikir yang warna-warna. Yang penting kamu ikut saya ke aula pesantren. Yuk. Sek. Apa meneh? Aula pesantren itu tempat apa ya? Itu loh yang namanya labur setamium. Ya, ayo. Labur setamium. Ayo, Kenapa gue disidang sama Nada? Jangan-jangan gara-gara gue masuk kamarnya Nada. Gawat. Pak, apa sih yang mau dibicarakan oleh teman Papa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini sengaja saya kumpulkan kalian semua dari pengurus sampai santri dan santriwati yang ada di dalam pesantren ini. Kita akan membicarakan sebuah pelanggaran yang telah dilakukan di dalam pesantren ini. Nah, sudah menjadi ketentuan. Setiap pelanggaran yang dilakukan, maka si pelanggar itu akan mendapat sanksi. Jadi, kenapa Bapak kumpulkan kalian semua di sini? Karena sudah ada satu pelanggaran yang telah dilakukan oleh seorang santriwati dan seorang santri, yaitu Nada. Dan Wahyu. Sehubungan Nada adalah anak Bapak, anak saya sendiri. Jadi tidak sepantasnya Bapak bicara panjang lebar di sini. Semuanya akan Bapak serahkan kepada Ustadz Mahmud. Beliau yang akan menentukan sanksi apa yang akan diberikan kepada Nada dan Wahyu ini. Monggo. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa di saat Wahyu melarikan diri dari Bapak dan Ibu, Wahyu masuk ke dalam kamar Nada dan bersembunyi di dalamnya. Kalau begitu jelas juga. Saya minta Ibu tenang dahulu. Kamu jangan merintah saya ya. Saya berhak bicara di sini. Dan ini mengenai anak saya Wahyu. Heh, kenapa kamu sembunyikan anak saya Wahyu di kamar kamu? Apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Mah, bukan ada yang menyembunyikan aku. Tapi aku sendiri yang masuk ke dalam kamar Nada dan aku bersembunyi di sana. Jadi ini semua bukan salah Nada. Sudah sangat jelas, memang bukan salah Dek Nada, tapi salah sampean. Sampean itu baru sehari 2 hari tinggal pesantren Darussalam. Sampean itu tidak tahu, setiap santri tidak boleh masuk ke kamar santriwati. Lo harus ikut ngomong ya? Aku wajib ikut ngomong. Ya denger. Gua tahu gue emang salah. Tapi gue di kamar Nada gak ngapa-ngapain. Gue cuma pengen ngomong sama dia. Saya harap semuanya tenang. Kita berkumpul di tempat ini untuk menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah yang baru.
Aku bisa manfaatin semua ini untuk menjauhkan Mas Najib dari Mbak Nada. Pak Kiai, Silakan Aisyah. Sesuai peraturan pesantren Darussalam ini, kalau ada seorang santriwati dan santri yang terlihat berduaan, apalagi kalau mereka itu terlihat berduaan di kamar, mereka itu kudu dinikahin. saya tidak setuju kalau anak saya Wahyu dinikahkan oleh anaknya Abdullah ini. Mama jangan emosi dulu. Pak, ini kan cuma akal-akalan Papa dengan Abdullah ini kan? Dan semua orang di sini merencanakan untuk menjebak anak saya Wahyu. Astagfirullahaladzim, Ros. Tuduhan kamu itu nggak benar. Kalau bukan akal-akalan, apalagi? Kalian semua akan merencanakan ini sejak awal. Itu tidak benar. Dan saya juga tidak setuju. Tidak semudah itu santri dan santriwati itu untuk menikah di pesantren Darussalam. Jeh, aku juga tidak setuju kalau Mas Wahyu gantung gitu harus menikah sama Mbak Nada. Kowe iki piye to, Ki? Jelas-jelas Mbak Nada karo Mas Wahyu itu terlihat berdua di dalam kamar, ya harus dinikahin. Mereka tidak melakukan apa-apa, Isa. Loh, emang Mas Najib lihat? Emang Mas Najib tahu? Nggak tahu. Kowe iki pernah WA? Jeh, Mas Bu kok malah belaan si begundal Wahyu itu dah? Lah iya, aneh yo. Mas Ustad, iki ribut-ribut apa toh? Dengar kalian semua ya. Sampai kapanpun saya tidak akan menyetujui hubungan anak saya Wahyu dengan anaknya Abdullah ini. Masya Allah. Kalaupun saya mengizinkan dia untuk tetap tinggal di pesantren ini, tapi kalau kalian memaksa, saya tidak segan-segan akan bawa dia pergi dari sini. Pak, sampai mati pun Mama tidak akan merestui hubungan mereka itu. Saya minta semuanya tenang. Kembali kepada pokok persoalan, yaitu tentang Wahyu dan Nada. Walaupun Wahyu memang sudah melakukan pelanggaran, tapi kita menyadari bahwa Wahyu dalam posisi yang sulit. Begitupun juga dengan Nada. Dan solusi untuk menikahkan mereka berdua, saya rasa ini bukan solusi yang tepat. Selain karena orang tuanya juga tidak setuju dan Wahyu juga masih dalam proses belajar di pesantren ini. Jika memang Kiai, Ustadz Najib dan para ustadz yang lainnya setuju, kita akan mencari solusi yang lain. Setelah kita memaafkan, tapi kita sadar bahwa di sini ada pelanggaran. Mungkin ada usul dari para ustadz. Ustadz Najib, saya berpendapat dan itu sesuai dengan peraturan pesantren Darussalam. Kalau ada kasus seperti ini, santri itu harus digunduli. Cocok. Gunduli aja, gunduli. Lu jangan asal ngomong ya. Masa kepala gue digundulin? Bereok lo aja gundulin. Itu ada peraturan di sini. Sudah. Ustadz Najib, saya melihat untuk menggunduli Wahyu rasanya tidak tepat. Karena di sini ada dua yang melakukan pelanggaran. Kalau boleh ingin saya sampaikan, besok Wahyu dan Nada akan kita bawa ke tengah lapang dan kita jemur disaksikan para santri-santri di Darussalam. Bagaimana, setuju?
Maafin Nada, Pak. Nada tidak bermaksud buat ini semua, Pak. Nada benar-benar tidak bermaksud buat melanggar peraturan dan mempermalukan Bapak. Udah. Bapak tahu. Udah, Bapak tahu kamu, Dok. Udah. Nada. Bapak tahu persis kamu. Bapak mengerti kamu. Tapi kamu harus ingat, kita hidup di dunia ini gak sendiri. Masih banyak orang lain di sekitar kita yang harus kita perhatikan. Mestinya kita harus bersyukur. Kamu harus bersyukur pada Gusti Allah masih melindungi kita. Kamu harus bersyukur, Bapak juga harus bersyukur. Gusti Allah masih meringankan kita, Dok. Ya? Pak. Maka dari itu, Dok, mulai sekarang kamu harus hati-hati dalam bertindak. Karena bisa merugikan kamu sendiri dan orang lain yang ada di dekat kamu. Ya? Pak. Nada ngerti. Buka mata Papa. Papa sama Wahyu sama aja. Mau aja dibohongi oleh mereka. Cukup. Selama ini Papa bisa mentolerir semua sikap maupun kata-kata Mama. Tapi kali ini tidak, Ma. Karena Mama sudah memfitnah orang seperti Abdullah dan Nada. Apa Mama tidak malu? Ma, kalau Mama sudah menyetujui Wahyu tinggal di pesantren ini, ya sudah. Jangan ikut campur lagi. Lebih baik kita pulang ke Jakarta. Apa? Ma, Papa tidak mau dengar Mama menolak. Ingat, Papa ini suami Mama. Papa ini adalah imam Mama. Apapun perbuatan Mama adalah tanggung jawab Papa di akhirat nanti. Jadi Papa minta Mama ikut kembali ke Jakarta. Jangan bantah apapun yang Papa katakan. Sekarang semua bereskan barang-barang Mama. Kita kembali ke Jakarta malam ini juga. Assalamualaikum. Masih. Kangen sama kamu. Bu Alena salah. Jangan sibuk salah. Apa tuh? Kenapa tuh? Alah, iki sinetron marah-marah melotot mewek-mewek. Astagfirullahaladzim. Bangun jika itu yang ada agamanya gitu. Kalau kamu masih mau. Jangan tahu. Awe, ada polisi joget-jogetin dia. Sering kok. Astagfirullahaladzim. Apa-apaan ini semua? Hah? Rohim! Rohim! Mat! Sedang apa sampean? Meni! Itu Mas Bro, polisi joget-joget di TV. Malah, astagfirullahaladzim. Sampean itu nggak punya kerjaan lain yang lebih bermanfaat selain nonton televisi dan meniru-niru adegan yang ada di TV. Hah?
Sampean itu masih banyak kegiatan yang positif. Kalau memang sampean mau nyanyi, sampean masih bisa marawis, qasidah sama nasyid. Untuk apa mengikuti gaya-gaya seperti itu? Jaya. Bagus. Astagfirullahaladzim. Menik, dari mana kamu dapat televisi ini? Ya beli, masa iya aku maling. Kamu tidak tahu peraturan pesantren Darussalam? Nggak boleh sembarangan memasang TV dan membeli TV. Aku sudah membeli TV 2. Satu untuk di asrama santriwati dan satu untuk di asrama santri. Nontonnya itu bareng-bareng, bersama dan ada waktunya. Kamu itu nggak boleh sebebas ini. Tapi itu kan tak beli itu buat hiburan. Aku kan tenaga koka Indonesia, punya tabungan yang cukup, ya tak beli aja. Gak ada alasan. Kalau kamu mau menonton televisi, nonton di asrama santriwati. Bareng-bareng dengan semua. Rohim, Fuad. Sampean itu nggak tahu apa perasaan Mas Bro sekarang. Goblok. Gundal Wahyu itu balik lagi. Kira-kira seperti apa pendapat Mas Bro? Hah? Seneng Mas Bro. Salah ngomongmu, Hen. Ini aku nggak mau melihat televisi ada di sini lagi. Mas. Kalau kamu mau nonton, bareng dengan santriwati di sana. Halo aku. Mas Bro. Waalaikumsalam. Gak bisa dong aku nonton. Bete. Benci. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa Nyuwun sewu, minta maaf, Mas. Apa Mas Bro tuh masih suka banget toh sama Mbak Nada? Mas Bro, Mbak Nada kan sudah melanggar peraturan dengan berduaan di kamar sama si begundal itu. Nyuwun sewu lagi, minta maaf lagi nih Mas Bro. Mas Bro tuh harus cari pendamping hidup yang nggak punya catatan hitam di hidupnya, Mas Bro. Maksud sampean? Mas Bro, nyuwun sewu lagi, minta maaf nih Mas. Mbak Nada kan sudah memasukkan lelaki di kamarnya, Mas. Aku yakin, Ad. Kejadian itu pasti ulah dari Begundal Wahyu itu. Dan aku yakin seyakin-yakinnya. Walaupun 1000 lelaki masuk ke dalam kamarnya Dek Nada itu tidak mungkin goyah. Dia pasti masih menjaga kesuciannya. Dia itu anak kiai besar. Dan Dek Nada itu tingkat keimanannya itu sudah sangat luar biasa. Aku tidak bakal curiga untuk masalah itu. Tapi memang Begundal Wahyu itu betul-betul sudah kurang ajar. Tapi setelah aku pikir-pikir, memang semua ini, kejadian ini semua atas kesalahan sampean berdua. Loh, kok kita berdua, Mas Bro? Aku kan sudah memberikan tugas untuk sampean untuk menjaga Dek Nada. Mas Bro, nyuwun sewu lagi nih. Mas Bro kok tega tuh masih nyalain kita berdua ini? Saya sudah bela-belain sampai pinggangku patah, leherku keceklik. Tetap aja Mas Bro masih nyalain kita berdua. Yo. Oh iya. Nah buktinya kejadiannya seperti ini. Aku tahu sampean itu kerjanya tidur. Nasib, memang nasib. Jadi anak buah santri senior. Apa-apa salah, Hidup ini enggak ada benernya. Nasib, memang nasib. Punya
jabatan santri senior. Punya tangan kanan, punya tangan kiri, dua-duanya selalu goblok. 100 kali, 200 kali, 300 kali, 400 kali. Salah lagi, kena lagi. Tuh kan, ya enggak? Nasib deket Najib. Suruh push up lagi, 100 kali lagi, 200, 300, 400, bongkok pinggangku. Ada. Apa gue seburuk itu di mata lo? Kalau nggak mau ngeliat gue. Akan lebih baik lagi kalau aku sama kamu nggak bertemu. Baik buat siapa? Buat lo. Baik buat kamu dan buat aku. Baik buat lo. Baik buat gue. Apa yang ada di pikiran lo sampai lo berpikir seperti itu? Wahyu, aku... Udahlah. Atau lo tahu ya? Yang terbaik buat gue itu bisa ngeliat lo. Dan gue dekat sama lo. Karena gue sayang sama lo. Wahyu. Aku selama ini selalu berdoa sama Gusti Allah supaya aku dipertemukan dengan pria yang baik, yang bisa menjadi imam saat aku menikah nanti. Tapi semenjak aku ketemu sama kamu, aku selalu meminta sama Gusti Allah supaya Gusti Allah memberikan hidayahnya untuk pria yang aku sayangi. Dan aku berdoa sama Gusti Allah, semoga pria itu pria yang tepat dan menjadi pria yang baik untuk aku dan anak-anakku nanti di masa depan. Ini tidak bakal terjadi kalau aku mempunyai keberanian untuk mengungkapkan perasaanku sama Dek Nada. Tapi sampai saat ini aku tidak mempunyai keberanian. Apakah aku termasuk laki-laki pengecut? Bu, 4.000, 5.000, 7.000, 8.000. Ada masuk. Iya mas. Hah? Oh iya. Monggo mas bro. Ya lanjutin. Udah sampai berapa tuh? Cembang. Gopek. Apa? Gopek. Mas Ustadz, kita tuh di sini ngapain toh? Kan disuruh push up. Masa sih? Oh, mumpung nggak ada orangnya nggak jadi push up apa ya? Iya. Mas. Push up lagi kita. Notio. Lutio. Wetio. Yang bapau. Capcay. Fuyung hai. Kok panganan kabeh? Aman. Nggak ada orangnya, kita nggak usah push up.
enak, yuk. Ada orangnya. Ada setan. Mana? Gak ada. Mas, halo. Push up lagi. Balik lagi. Push up lagi. Tadi udah habis makanan apa? Pak Pau ya? Buyung Hai. Buyung Hai. Limpung. Telo. Singkong goreng. Aduh, ya Allah, ya Allah. Mas, nggih. Nggih, Mas. Ayo belum, bro. Belum selesai. Belum selesai. Pit-pitan goncengan, pit-pitan goncengan. Aduh, Mas Bro mau kemana sih sebenarnya? Bu. Lah kita ngapain di sini? Ngepel. Hah? Mau ngepel lantai kita. Tapi kok udah ada kempel ya? Wah, blok. Ya wis. Aku pergi dulu ya. Kamu mau kemana, Hem? Ngambil kempel. Ngambil kempel. Astagfirullahaladzim. Biar pusatnya bersih juga toh. Ya Allah, Rohim. Mbok sembuh toh penyakitmu, Hem. Tadi kata Mas Ustadz ngepel toh. Ini kayaknya nggak ada. Aku mau ngomong apa, cepet. Rohim. Mas Bro aku. Mas Bro nggak ada. Nggak ada ya? Apa kabar? Udah lama ketemu. Belum selesai aku tahu. Belum ya, Mas? Suap lagi kita. Lagi? Wah. Itu ngapain? Anaknya siapa itu masuk dulu? Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dul, aku nyun pamit dulu ke Jakarta ya, Dul. Loh. Kok cepet-cepet sekali sampean? Kerjaan sudah nunggu. Dan untuk masalah Wahyu, sepenuhnya aku percaya kepadamu dan pesantren ini. Dan tidak lupa, aku mohon maaf ya, Dul, atas ketidaktegasanku yang akhirnya membuat banyak masalah untuk kamu. Bukan kamu yang salah, Him. Tapi aku yang tidak peka dengan situasi seperti ini hingga terjadi masalah begini. Enggak begitu, Dul. Enggak. Kamu jangan menyalahkan diri kamu sendiri. Di mata aku, Dul, kamu adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Maka dari itu aku percayakan Wahyu sepenuhnya kamu didik di pesantren ini. Insya Allah, Him. Semoga Gusti Allah mendengar semua permintaan kamu. Dan semoga seizin Gusti Allah, aku tidak akan mengecewakan kamu. Ya? Amin. Aku matur nuwun untuk semuanya ya, Dul. Ya Allah ya Rabb, terangilah hatiku agar semua keserakahan dan kelicikan dibersihkan dan digantikan dengan cahaya dan kasih sayang-Mu. Bimbinglah hamba ya Allah, agar hamba bisa memaafkan kesalahan semua orang terhadap hamba dengan setulus-tulusnya. Dan bimbinglah hamba agar hamba sadar dengan kesalahan hamba terhadap-Mu, terhadap orang tua hamba, ataupun terhadap sesama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.
Mama bisa menerima semua keputusan Wahyu ya, Ma? Wahyu, kamu baik-baik di sini ya. Dan jangan terlalu mikirin Mama. Biar semuanya Papa yang urus. Dan buatlah Papa bangga atas diri kamu. Makasih, Pak. Dulu, aku jadi nyuruh pamit ke Jakarta ya. Tidak lupa, aku matur nuwun sekali atas kesabaranmu menghadapi keluarga aku. Sama-sama, Him. Semoga lain waktu kalau kamu kesini lagi suasana akan lebih baik lagi, ya. Insya Allah. Barang itu? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Apa-apa, Cik. Papa cuma kecapean. Papa baik-baik, Cik. Astagfirullahaladzim. Tapi bukannya Peggy kena pucat? Cuma pusing sedikit, yuk. Gak apa-apa. Sebaiknya kalian pergi aja udah. Pak Kiai, nggak perlu saya panggilkan dokter. Gak perlu.
Papa istirahat sebentar juga nanti baik lagi. Astagfirullahaladzim. Buat para santri, silahkan kalian meninggalkan masjid, beraktivitas seperti biasa. Silakan. Ustaz Najib, biar Pak Yai bersama saya saja di sini. Enggak, Pak Ustadz. Saya harus di sini. Fuad, Rohim. Iya, Mas. Sampean ke ruanganku. Siapkan tugasku untuk pagi hari ini. Jin. Tapi kamu banyak tugas yang harus kamu selesaikan udah. Saya khawatir, Pak Kiai. Gak apa-apa, wis gak apa-apa. Percaya Bapak gak apa-apa. Ya. Pak Ustadz Mahmud, kalau ada apa-apa kasih kabar saya. Pasti, Ustadz. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Ada. Wahyu. Sampean tidak boleh menemui Dek Nada. Kenapa? Gue cuma pengen ngomong sama dia. Sampean lupa? Sampean sudah membuat kesalahan yang sangat fatal, yang sangat besar di dalam pesantren Darussalam. Oh, diam. Berarti sampean sadar. Sadar kan? Sudah bikin malu Pak Kiai Abdullah dan menyakiti hati Dek Nada. Ya, gue sadar kok. Dan gue tahu diri kalau gue santri baru di pesantren ini. Tapi bukan berarti gue bisa dibohongin sama lo. Aku tidak pernah bohong. Jangan sembarangan sampean bicara. Mas Najib benar, Wahyu. Kita tidak boleh bertemu. Kenapa? Gue cuma pengen ngomong kok sama lo. Kalau emang semua orang curiga, gue gak keberatan ngomong depan aja. Sudahlah, Wahyu. Sudah. Saya minta untuk terakhir kalinya. Saya mohon maaf sebelumnya. Tolong hormati tata tertib pesantren Darussalam. Ya wes lah, anggap saja Najib, Dek Nada, Pak Kiai Abdullah dan yang lainnya itu orang kampung yang tidak ngerti pergaulan seperti orang kota seperti sampean. Tapi saya yakin kita semua di sini masih menjaga akidah dan masih menghormati nilai-nilai pesantren yang sangat sakral. Kalau sampean tidak mau juga keluar dari pesantren Darussalam, aku tidak segan-segan mengusir sampean dengan cara kekerasan. Oke, gue pergi. Ada apa lagi, Dek? Banyak yang aku pikirkan, Mas. Kalau Dek Nada tidak keberatan, Mas Najib mau mendengarkannya semua. Dan insya Allah Mas Najib bisa bantu. Kalau Dek Nada tidak keberatan, kita bicara di sini. Toh banyak santri yang lewat, tidak sepi. Iya, Mas. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Ini ada bahan makanan, kata Pak Rido. C, makasih ya. Aku di sini ngapain ya? Dah, kamu kan nganterin bahan makanan untuk dapur, ya toh? Iya ya, lali aku Mbak. Tapi kalau ndak salah, aku mau bicara sama Mbak Meni. Udah, itu nggak penting.
Yang penting itu sekarang mendingan kamu kasih tahu aku, surat yang kemarin itu sudah ada di tangannya Mas Wahyu apa belum? Surat? Surat apa tuh, Mbak? Mas Rahim, kemarin itu kan kamu tuh tak kasih surat loh yang harus dikasihin ke Mas Wahyu. Piye tuh, masa kamu lupa? Aku bukannya lupa ya, Mbak. Udah ingat. Lali aku. Aduh Mas Rohim, surat itu sudah tak buat dengan sepenuh hati dan jiwa. Masa bisa-bisanya kamu lupa toh? Aku udah lupa, Mbak. Cuma ndak ingat. Oh, jangan-jangan Bami salah kasih orang kali. Bukan aku. Alahim, aku tuh jelas-jelas kasihnya ke kamu. Rohim yang bibirnya paling doer di pesantren iki. Memangnya ada apa? Santri-santri yang lain yang bibirnya sedoer kamu? Gak ada toh? Kamu tuh bener-bener bikin aku jadi emosi ya. Kamu itu sengaja ya mau ngerjain aku? Iya, begitu? Enggak, Mbak. Demi Allah, aku ndak ingat. Pokoknya aku udah mau tahu. Sekarang juga kamu secepatnya cari di mana surat itu berada. Kalau sampai enggak, kamu akan tak buat sama seperti wajan ini. Ngerti orang? Orang ngerti? Pergi! Masa suratnya enggak ada? Aku sedang mikirin Bapak, Mas. Aku itu udah bikin masalah yang ngebuat Bapak jadi susah. Dek Nada, Mas Najib, juga yang lainnya adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Apalagi Mas Najib, Dek. Sudah banyak kesalahan-kesalahan Mas Najib kepada Gusti Allah. Tapi sing penting, kita itu harus berjanji kepada Gusti Allah untuk tidak mengulanginya lagi dan memohon maaf. Mas, aku mau nanya sesuatu sama Mas Najib. Mas Najib? Loh, kenapa Dek Nada diam? Katanya ada yang mau Dek Nada tanyakan. Gak apa-apa, Mas. Aku nggak mau menambah pikiran Mas Najib. Dek, Mas Najib itu sudah sangat lama tinggal di pesantren Darussalam. Jiwa raga Mas Najib ini untuk pesantren Darussalam, Dek. Mas Najib ingin selalu mengabdi kepada Bapak dan otomatis juga mengabdi untuk Dek Nada. Jadi Dek Nada jangan sekali-sekali berpikiran untuk menganggap Mas Najib ini terasa repot atau menjadi beban kalau mau membantu Dek Nada. Sama sekali Mas Najib tidak berpikiran seperti itu, Dek. Mas Najib siap bantu, ikhlas dunia akhirat. Makasih ya, Mas. Mas Najib itu benar-benar baik sama aku. Aku sampai nggak tahu harus membalas kebaikan Mas Najib dengan cara apa. Astagfirullahaladzim, Dek. Sama sekali Mas Najib nggak berpikir seperti itu. Mas Najib nggak pernah tuh berpikir untuk mengharapkan balasan dari Dek Nada. Kalau Mas Najib itu selalu membantu Dek Nada, sama sekali enggak, Dek. Biarlah Mas Najib ini mendapatkan balasan dari Gusti Allah. Yang paling terpenting, Dek, kalau Mas Najib boleh jujur, Mas Najib selalu siap
untuk Dek Nada. Mas Najib kenapa tega sama aku, Mas? Mas Najib benar-benar jahat sama aku. Mas Najib gak tahu gimana perasaanku. Aku benar-benar sakit hati, Mas. Aku benar-benar hatiku hancur, Mas, berkeping-keping. Aku benar-benar cinta sama kamu, Mas. Lihat aja ya, aku ndak bakalan diam aja. Aku ndak bakalan nyerah. Aku bakalan dapetin Mas Najib. Dan aku ndak bakalan diem melihat Mbak Nada deket-deket sama Mas Najib. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Are you ready? Dia maha besar, Dia maha sempurna. Tak ada satupun yang luput dari penjagaannya, tak ada satupun yang luput dari pandangannya, tak ada satupun yang luput dari penglihatannya, tak ada satupun yang luput dari